barangkali kita beralih kepada kasus yang bagian keempat, di mana kasus ini adalah pilihan dari ketiga kasus. Di antaranya yang terpilih dari kasus ini adalah kasus yang ketiga yang kita lakukan lagi. Tapi dengan peran yang berbeda. Kalau tadi coachnya adalah Bu Yuyun, coachnya Bu Rina, kemudian pengamatnya Encar. Nah, sekarang coachnya adalah Pak Dedeng. Siapa? Jadi bergiliran. Kemudian coachnya adalah Bu Yuyun dan pengamatnya adalah Bu Rina. Itu barangkali. Dan untuk naskah yang kasus ketiga tentunya tidak disebutkan karena sudah disebutkan di atas. Dan untuk memulainya kami berikan kepada Pak Dedeng barangkali untuk memulainya. Silakan Pak Dedeng, dimulai oleh Pak Dedeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuyun, saya lihat Ibu terlihat murung. Apa masalah yang Ibu hadapi? Iya Pak, nih saya sedang ada masalah. Saya ingin bercerita tentang masalah yang menimpa saya saat ini, Pak. Oh, begitu ya. Bolehlah, mari kita diskusi, Bu. Terima kasih, Pak. Bapak telah bersedia mendengarkan cerita saya dalam menghadapi permasalahan ini. Sebenarnya apa sih masalah yang Ibu hadapi? Begini, Pak. Saya mendapat teguran dari kepala sekolah yang mendapat laporan dari pengawas, Pak. Oh, teguran seperti apa, Bu? Ketika itu, pengawas mensupervisi saya ketika saya sedang mengajar. Nah, saat itu saya tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan sumber lain yang sesuai dengan kurikulum. Oh, saya pikir bagus itu juga, Bu. Tapi apakah pendapat Ibu buku teks itu tidak penting? Sebetulnya penting juga sih, Pak. Tapi saya ingin mengembangkan pembelajaran dari sumber lain yang sesuai dengan kurikulum. Iya. Atau apakah pengawas menurut pendapat Ibu usulannya juga tidak bagus? Bagus, Pak. Hanya tadinya saya ingin mencoba mengeksplor lagi dari sumber yang lain, Pak. Oh iya. Apakah Ibu sudah membangun komunikasi dengan pengawas? Nah, itu Pak. Belum, Pak. Saya menginginkan sebelum sampai ke pengawas, sebaiknya saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah, Pak. Ya, itu ide bagus, Bu. Lalu hal apa yang ingin disampaikan Ibu kepada kepala sekolah? Saya ingin mengungkapkan apa yang saya kerjakan, Pak. Oh, pekerjaan apa, Bu, yang ingin Ibu ungkapkan kepada kepala sekolah? Sebenarnya saya melakukan hal tersebut karena sudah sesuai dengan kurikulum dan telah disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak. Iya, betul juga. Lalu apa ada hambatan, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, itu dia, Pak. Saya merasa kesulitan, Pak, untuk bertemu langsung dengan pengawas. Lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Rencananya saya ingin bertemu pengawas, tapi gimana ya? Ya, saya ingin bertemu pengawas untuk menyelesaikan masalah ini, Pak, tentang penggunaan sumber belajar itu. Ya, menurut pendapat Ibu, sumber belajar apa nih yang dimaksud? Ya, media lainnya, Pak, selain dari buku teks yang sebenarnya sudah disepakati oleh kepala sekolah.
Strateginya gimana Bu yang akan dilakukan Ibu untuk tentang rencana Ibu itu? Strateginya mungkin saya akan membangun komunikasi dengan kepala sekolah dengan cara yang lebih baik lagi. Atau ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan selain yang disebutkan barusan? Apa ya? Mungkin saya menyampaikan kesepakatan sekolah terlebih dahulu, Pak, tentang sumber belajar yang telah disepakati bersama sebelumnya. Iya, bagus. Yang Ibu rencanakan juga yang barusan dikatakan. Coba diulangi lagi Bu, yang Ibu akan rencanakan. Baik, Pak. Pertama, saya akan membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan juga pengawas. Kemudian saya akan menyampaikan kesepakatan sekolah yang telah disepakati sebelumnya, Pak. Iya, bagus. Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk membicarakan tersebut kepada kepala sekolah? Nah, itu dia, Pak. Saya kalau bisa gitu, saya akan meminta Bapak untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, kira-kira apakah boleh, Pak? Oh, insya Allah Bu bisa. Jika Ibu memerlukan saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Ibu ini. Aduh, Bapak, terima kasih ya atas kesediaannya. Sama-sama, Bu. Ya, baik. Selanjutnya mungkin saya akan bertugas sebagai pengamat dari proses coaching yang barusan ditampilkan. Yang mana pada saat ini kita menggunakan model Tirta dengan tahapan-tahapan ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Barusan saya amati dan telah saya pelajari bahwa proses dari tahapan Tirta ini sudah dilakukan. Yang mana pada sisi tujuan, tahapan tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Di sini tujuan coaching sudah disampaikan, yaitu pada bagian menyelesaikan permasalahan rekan guru tentang penggunaan sumber belajar di kelas karena tidak sesuai dengan arahan pengawas. Kemudian pada tahapan identifikasi yang mana di situ memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada potensi coach. Nah, di sini coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah kepada ditemukannya inti permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada tahap rencana aksi, pada tahapan ini adalah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini mulai tadi sudah mulai lahir potensi coach didasarkan dari pertanyaan umpan balik dari coach ya. Bagaimana coach tadi berusaha akan menemui kepala sekolah sebagai penyelesaian masalahnya yang muncul dari dirinya sendiri. Kemudian pada tahapan tanggung jawab, di sana terdapat juga pertanyaan dan umpan balik mengenai apa komitmen yang selanjutnya akan dilakukan oleh oleh coach. Nah, itu sudah nampak pada coach yang kasus tadi yang sudah ditampilkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan coaching kasus ketiga. Terima kasih.